praktek dietitian. Waduh. Bapak Ibu ya, kemudian Penjelasan gizi lain lagi adalah untuk para stroker. Kemudian apa yang perlu kita ketahui pada penyandang stroke ya. Jadi kadang-kadang pasien-pasien stroke itu susah memenuhi asupan makanan. Mudah-mudahan kalau di sini enggak ada ya. Justru yang kan kelebihan. Pandangannya dilanggar. Makan semua. Ya. Alhamdulillah ya. Kami tes ya Pak ya, kalau benar nggak ya? Makan semua. Kemudian kalau pasca stroke itu terapi bicara akan menentukan kira-kira Bapak Ibu tuh bisa makan berapa. Jadi alhamdulillah kalau di sini semuanya bisa per orang, berarti makannya biasa ya. Nggak disediain bubur Pak di sini. Nggak disediain bubur sumsum karena saya tahu semuanya oke semua ya, bisa terkonsumsi ya. Nah kemudian kita ahli gizi, nutritionist atau dietitian ya, itu bisa membantu Bapak Ibu dalam memecahkan masalah-masalah gizi yang misalnya, kok gula darah saya nggak terkontrol sih atau belum terkontrol, kok tensi saya masih tinggi terus, kok kolesterol, lipid saya masih juga tinggi gitu ya. Nah itu Bapak Ibu selain ke dokter bisa juga ke dietitian untuk sama-sama di mana kira-kira yang masih kelebihan, masih bisa diperbaiki, dan kemudian bukan hanya di situ tapi terus dikontrol dengan hasil lab berikutnya, hasil sampai bagus. Iya betul, betul, iya. Ya, betul ya. Biasanya kami nutritionist atau ahli gizi, biasa dipanggil sayangnya ahli gizi, itu akan mereview pola makan Bapak Ibu sekalian. Harus jujur, harus disampaikan makan apa tadi. Kalau itu ya, iya. Ya, jadi mudah-mudahan sih di sini semuanya pola makannya bagus ya, terus kemudian semuanya terkontrol. Iya. Kalau sekali-sekali nggak masalah Pak. Nah, yang bahaya itu yang rutin. Nah, selalu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah ini keterbatasan pasien-pasien stroke yang mungkin Bapak Ibu sih tidak tentunya ada, tapi ada juga yang bisa normal ya. Apabila stroke-nya itu tangannya kanan yang tempat kita biasa makan, itu biasanya masalah menggunakan tangan itu sulit ya untuk makan, sehingga jadi malas makan atau apabila tidak ada yang menolong itu asupan jadi kurang ya, karena tangannya keterbatasan nih, susah. Nah itu kan merubah kebiasaan. Iya betul kan, susah tuh Pak ya kan, kira-kira seperti itu. Kemudian masalah ingatan dan berpikir sehingga lupa untuk makan dan minum ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang lupa makan. Gak lupa utang ya. Ya, jadi ada ya biasanya, apalagi kalau stroke udah lansia. Selain demensia, dia kadang-kadang lupa ingatan, lupa berpikir bahwa udah makan apa belum ya. Bahkan ada juga yang udah makan tapi lupa, jadi minta makan lagi, gitu kan. Tadi saya belum makan kok. Ya. Kira-kira seperti itu ya, nafsu makan ada juga yang kurang, ada juga yang kelebihan, ada juga yang kesulitan menelan. Alhamdulillah di sini nggak ada ya Bu ya, malah kesulitan menyetop ya Bu. Menyetop, baik ya. Nah ini kita akan mencegah stroke berulang. Ya, jangan sampai kita. Nah ini baru ya ininya. Jadi ini ada guideline 2021 dari Persatuan
persatuan jantung di internasional ya, bahwa bagaimana sih pencegahan stroke berulang. Nah, di sini intinya yang berkaitan dengan gizi itu ada 3. Jadi harus mengelola faktor resiko vaskular yang seperti tadi, Pak. Penyakit-penyakit itu mesti dikelola ya dengan obat dan dengan makanan. Kemudian gaya hidup ya, terus kemudian juga termasuk pola makan ya, pola tidur juga ya, terus kemudian juga harus kalau misalnya hipertensi itu diet rendah garam. Kalau misalnya diabetes itu juga harus mengkonsumsi terbatas terkait dengan karbohidrat, terutama karbohidrat yang refined atau seperti yang gula, ya, gula murni. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian mengubah perilaku ya terkait dengan olahraga, kepatuhan makan obat. Nah, kadang-kadang ada juga yang nggak patuh terkait dengan obat dan pola makan serta exercise. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, jadi kita harus disiplin ya terkait dengan bagaimana kalau misalnya stroke ini jangan sampai berulang nih. Gitu, ya. Jadi tadi kontrol terkait dengan pola makan, pola hidup, ya gaya hidup dan sebagainya. Nah, bagaimana pola makan yang sehat? Nah, pola makan yang sehat dikatakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini kan berisiko rendah terkait kurang gizi, ya bahkan resikonya tinggi terkait kelebihan gizi, gitu ya. Nah, itu advice-nya adalah kita mengoptimalkan anjuran-anjuran gizi sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ya, kalau misalnya diabetes, yaitu kurangi karbohidrat tadi seperti saya katakan. Kalau misalnya hipertensi, kurangi garam. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Semuanya kalau di guidance atau kesimpulan-kesimpulan di internasional ya terkait dengan riwayat makan atau anjuran-anjuran makan, itu semua dikatakan bahwa kita harus overall eating healthy. Jadi semua orang yang stroke itu supaya stroke tidak berulang itu harus makan sehat. Nah, makan sehat yang seperti apa? Nah, ini yang akan kita infokan ke Bapak Ibu. Kemudian jaga berat badan. Makan sehat belum tentu mahal, ya. Tidak harus mahal. Contohnya gini, ikan yang paling bagus ikan apa Pak Ibu? Salmon. Kenapa ikan salmon? Omega. Nah, ya. Bapak Ibu tahu nggak, ikan kembung mahal apa murah? Omega 3-nya lebih tinggi dari. Betul, itu kesukaan saya itu. Aduh. Ya. Jadi nggak usah nguber-nguber ikan salmon Pak, jauh ya di dasar laut. Ikan kembung. Bagus, Bapak Ibu. Ya. Lele bagus juga, nggak apa-apa. Ikan gabus. Lele terus ya. Nah, tapi kadang-kadang ya yang bikin kurang bagusnya itu semuanya digoreng. Cara mengolahnya ya. Sekali-sekali lah Bapak Ibu dipepes. Ya, ikan mas dipepes enak banget tuh. Kalau bumbunya oke, ya. Kalau masaknya enak, bumbu-bumbunya komplit tuh enak loh. Ya, walaupun di pepes atau dibikin tim ya, atau di asem-asem ya. Pindang. Nah, pindang patin. Wah, itu oke banget tuh ya. Jadi nggak usah yang mahal-mahal. Jadi bukan berarti harus mahal ya. Healthy diet itu bukan harus mahal. Kemudian jaga berat badan. Nah. Ya. Bisa ya, kayak pankres juga ini masih gemukan ya. Kalau saya kurang Bu teman. Ya. Kemudian jaga juga profil lemak. Jadi kalau kolesterol, lipida darah Bapak tinggi ya, itu harus diturunkan. Atau dengan obat ataupun juga dengan makanan. Kira-kira seperti itu Bapak.
Nah ini diet yang sehat itu seperti apa? Pilih bahan makanan yang baik tadi ya, nggak usah ikan salmon, ganti aja ikan kembung atau ikan tongkol atau ikan tenggiri ya. Kalau Bisa cuek kemana, Bu? cuek. Kan udah ikan dia. Kalau ikan cuek biasanya sudah diasin. Kalau untuk bapak yang hipertensi, Oh iya, warnanya ya, perih. mendingan bapak ibu yang hipertensi ikan yang fresh, ya. Gabus boleh, gabus yang fresh ada loh pak. Ya, susah ya. Oke. Kalau di Indonesia itu kayaknya banyak ikan ya. Jadi Ikan nila, ikan mas. Wah. belut boleh juga ya. Kemudian pembagian porsi makanan ya, pola makannya harus bagus. Ya idealnya pagi, siang, malam itu sebenarnya harus makan walaupun porsinya Sedikit. sesuai dengan kebutuhan ya, Iya. tidak berlebihan. Pas. Kemudian jangan lupa Pak, minum juga harus cukup. Nah, Ibu, Bapak sehari berapa minumnya? Udah. Ayo. Disediain minum loh. Ya, kalau kurang itu ada jer, apa namanya? Ada tempayan. Berapa gelas Pak kira-kira sehari? 2 liter. 2 liter. Ya, betul? Sesuai dengan berat badan. Hah? 8 gelas. Iya. Jadi yang paling pas memang 30 mili per kilogram berat badan. Kalau kitanya besar ya, berat badannya 80 kilo misalnya ya, itu dikali aja 30 gitu. Tapi semuanya rata-rata 18 ya, atau 2000 mili. 2 liter. 3 liter. Seliti aja udah ngap lah. Air putih. supaya ginjalnya tidak besar gitu ya. Atau pada saat misalnya sekarang ini keringatan ini harus banyak minum, atau mungkin di ruangan berasi ada penguapan tinggi harus banyak minum. Karena ada orang yang sudah terlalu haus akhirnya minum lebih banyak. Dalam sehari kan 8 gelas ya, jadi itu distribusinya yang paling ideal itu diratakan ya. Jadi diratakan dalam arti misalnya pagi, bangun pagi minum plus sarapan juga itu 2 gelas. Jam 10 itu 1 gelas. Pas cemilan ya, cemilannya itu contohnya itu Pak, Bu, yang paling bagus idealnya buah. Ya. Itu udah saya contohin ya. Ya. Kemudian makan siang 2 gelas. Ya. Itu udah 5. Ya. Kemudian jam 4 1 gelas, kemudian makan malam 2 gelas. Itu 8 gelas. Distribusinya seperti itu sebagai contohnya. Itu yang paling ideal. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa. Sekaligus pagi-pagi gitu, Bu. Iya, diguyur ya Pak ya. Yang nyetok ya itu ya. Nah, tapi catatannya kalau fungsi ginjal normal. Beda lagi kalau yang fungsi ginjalnya kan kita ini ya bulat ya. Ini model T ya. T ini bukan Triani ya. Tapi nggak apa-apa juga, ingat-ingat saya ya. Oh iya, Bu Triani pesan modelnya kalau kita makan piringnya T. T itu artinya separohnya itu adalah sayur dan buah. Di sini ya. Tadi ini ada pisang udah dimakan ya Bapak Ibu. Ya, hari ini salad juga saya juga. menyediakan sayur banyak dari asinan sayuran. Ya. Kemudian nanti nasinya tuh 1/4 dari piring ya kurang lebih, dan kemudian ada ikan atau lauk pauk itu 1/4 dari piring. Nah, itu yang diingat-ingat untuk Bapak Ibu semua untuk mencegah. Nah, ini contoh menu yang Porsi lain ya. struktur. Ada buah, ada sayur. Ada buah, ada Nasi sayur. boleh nasi putih, sayur. boleh nasi merah, boleh nasi kebuli ya Bapak Ibu. Hari ini saya menyediakan nasi kebuli. Ya, boleh tempe, boleh tahu ya. Ya, jadi stroke berulang itu seperti tadi, hindari lemak-lemak yang berlebihan, kemudian makanan disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian juga kurangi garam, kurangi gula yang berlebihan. Lebih dianjurkan makanan yang Serat.
ya berserat, kemudian tentunya masaknya dikukus, direbus, ditim, dipanggang, ya. Jangan banyak digoreng-goreng. Kemudian kalau kita jajan-jajan atau yang kemasan-kemasan tuh lihat ya, kemasan itu kandungan garamnya tinggi apa enggak, gulanya tinggi atau enggak. Kadang-kadang kita mengabaikan itu gitu ya. Baik, kemudian konsumsi banyak sayur dan buah. Kira-kira itu Bapak Ibu. Nah, ini pilihan bahan makanannya, sumber protein ya. Ayam nanti kalau ada kulitnya silakan kalau misalnya mau dipisahkan ya. Kemudian alpukat, kacang almond, minyak zaitun itu lemak-lemak baik ya. Kemudian banyak vitamin dan mineral dari sayur dan buah-buahan apapun. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sumber karbohidrat bukan harus sama sekali dihindari ya. Karena otak kita itu perlu glukosa dari sumber karbohidrat. Ya. Jadi diet yang saat ini ngetrend seperti OCD diet atau diet keto itu sebenarnya nggak cocok loh. American Dietetic Association, persatuan saya di internasional, itu tidak menganjurkan keto diet karena jangka lama itu jantung akan rusak. Ya, karena protein itu tetap ada lemaknya dari ayam, dari daging itu ada, walaupun udah dipisah lemak itu tetap ada lemaknya. Ya, dan kemudian itu tidak dianjurkan untuk digunakan. Nah, ini yang paling penting untuk pengendalian. Apakah Bapak mengendalikan dengan baik, sedang, atau buruk terkait dengan gula darah, HbA1c, kolesterol, trigliserid, indeks massa tubuh, tekanan darah, ini ada di slide ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencocokkan ya untuk standar. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.